Lalu kerang masuk. Kita ambil 6 biji buat nenek. Oke, cukup. Lanjut masak kita. Saya mau bikin sup kerang buat nenek sama dumpling. Dumpling dari daging ayam. Jadi ini aku nanti bisa ikut makan. Bismillah. Ditutup dulu. Nah, untuk sup kerangnya saya hanya akan menggunakan jahe dan bawang putih. Ini kerangnya, lalu untuk bumbunya sendiri saya hanya akan menggunakan jahe dan bawang putih. Diiris kecil-kecil. Nanti untuk makannya nenek akan saya masakkan dumpling chicken frozen, jadi aku bisa ikut makan. Nah, sementara kita masak dulu supnya. Nah, ini bawang putih sama jahenya masuk dulu. Nah, supaya cantik, ini yang sudah meletek kita angkat. Yang sudah meletek enggak tuh, maksudnya yang cangkangnya sudah kebuka, kita angkat. Jadi biar enggak kelamaan, nanti kalau kelamaan dagingnya nyoplok. Nah, ini udah nyoplok semuanya. Lalu ini busa-busanya kita angkat. Kita tambahkan pokcai, lalu kerang masuk, terakhir daun bawang. Matikan kompor. Nah, untuk masak soe ciaonya ini aku mau ambil air seperlunya saja, dikit itu soalnya mau tak goreng teman-teman dumplingnya. Lalu tambahin minyak dikit. Kita masak cukup 10 biji kali ya, 12 nih. Bismillah. Jangan lupa ditutup, nyalakan api sedang. Itu tujuannya supaya sini nggak gosong teman-teman, jadi nggak goreng. Supaya kalau empuknya itu empuk kalau dimasak menggunakan kuah kayak gitu ya, tapi biar nggak bosan aja lah. Perkecapannya ini untuk nemenin dumplingnya ya. Untuk kecapnya aku pertama-tama menggunakan bawang putih, kita cincang halus. Lalu di sini ada saus tiram ya, oyster. Lalu ada kecap asin. Kecap asinnya. Yang satu coklatnya, hitamnya itu nggak begitu pekat, yang satu ini hitam pekat. Tapi keduanya sama-sama kecap asin. Lalu kita tambahkan sedikit mayo. Kita campur jadi satu. Lalu kita tambahkan air hangat. Kecap dan keasinan. Alhamdulillah matang. Kita ambil 6 biji buat nenek. Alhamdulillah. Nah, ini untuk kecapnya, nggak usah banyak-banyak, cukup. Oke, terpantau dumplingnya nenek sudah matang. Nah, ini untuk sup kerangnya.
Tidak lupa juga untuk jus jeruknya. Oke, cukup. Kok nggak sabaran? Laila. Sudah. Baiklah, selesai ngopeni Simba, kita makan dulu. Nah, ini kan masih ada 6 biji ya. Lalu untuk kecapnya kita pakai semua. Aku mau tambahkan sambal bubuk cabai. Kita pakai airnya saja. Ini menu makan siang aku. Nah, mantap lah udah ini. Wah, dan kuahnya menggoda. Lihat nih kuahnya. Bismillah, kita icip ya kuahnya dulu. Bismillah. Aduh, langsung tersendak. Pedes tripaknya. Bismillah. Enak teman-teman. Awalnya pedasnya itu nyegrak, tapi lama-lama bisa dinikmati. Ini sambal yang bisa kita konsumsi ya, karena di dalamnya itu dia itu kayak minyak sambal gitu nggak sih? Jadi dia tuh sambalnya itu ada minyak-minyaknya, tapi ya pedes juga. Terus juga untuk di kan biasanya kalau cabenya orang Taiwan itu kebanyakan kan agak kecut gitu ya. Kalau ini ada pedes-pedesnya, meskipun ya nggak begitu pedes banget. Kalau aku ya harus masih dicampur sama bubuk cabai tadi. Dan untuk sambalnya ini dalamnya itu ada tulang-tulangnya ayam gitu teman-teman, jadi menurutku enak sih untuk campuran makan mie, campuran makan kayak gini, dumpling kayak gini, menurutku sudah enak. Pedesnya nggak begitu pedes sih, namanya juga sambal Taiwan ya, tapi masih menurutku cukup lah. Untuk rasanya juga menurutku juga enak.
Alhamdulillah, kenyang. Nah, alhamdulillah selesai makan siang. Lanjut ambil jemuran dan ini mau tak lempitin sekalian. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, dilempitin itu ya kayak gitulah pokoknya, di kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau di Jawa atau bahasa Jawa ya dilempitin kayak gitu. Sengaja aku kerjain di sini supaya ya jawabannya aku itu ben simbah ngobrol kayak gitu. Tapi nyatanya beliau malah tidur. Ya karena beberapa hari ini nenek siklus tidurnya sudah berubah teman-teman. Malam itu jadi jarang tidur dan sekarang sering bangun untuk pipis. Sedangkan karena kondisi nenek masih sehat jadi untuk menggunakan pampers nenek belum mau. Sebenarnya sudah dibeliin sih sama anak-anaknya, tapi ya kembali lagi karena nenek belum mau pakai ya nggak dipakai. Uring-uringan hanya karena disuruh anaknya pakai pampers tapi nenek nggak mau. Ya yang dikhawatirkan itu cuma satu, kalau pas nenek jatuh kayak gitu, meskipun aku ada di samping beliau tapi beliau itu kalau sudah terpengaruh sama obat tidurnya, kekuatan kakinya itu jadi lemes. Sebenarnya kalau bentar-bentar bangun untuk buang air kecil tuh sebenarnya ya kasihan badannya nenek. Kenapa aku bilang kayak gitu ya, karena dari pengaruh obat tidur tadi jadi jalannya nenek itu meleot-meleot kayak gitu loh, modelnya itu enggak jejet. Jadi sedikit banyak pasti ya sakit lah, lama-lama juga kan pinggulnya kan ada giol-giol kayak gitu loh teman-teman. Ya, mesti ada aku di belakang tapi kan itu menggunakan tenaganya nenek, jadi yang sakit kan nenek. Kalau aku kan hanya jagain di belakang, kalau pas mau jatuh gitu baru tak yuk sama-sama sakit lah podo wae. Cuma kan di sini pasien yang aku jaga kan nenek. Tapi ya kembali lagi neneknya sendiri belum mau, jadi ya gimana, direwangi nesu ngene iki. Ini posisi nenek lagi marah loh teman-teman. Makanya tadi manggil aku dengan nada keras. Tapi ya udah biasalah kayak gitu. Nanti juga kembali lagi sayang-sayangan lagi. Untuk teman-teman yang profesinya sama seperti aku pasti udah paham lah ya dramanya kita sama pasien. Padahal kita nggak tahu salahnya di mana, tapi ya pastinya karena semalam itu sebenarnya dipaksa sama Pak Bos suruh pakai pampers, tapi karena nenek tuh merasa masih sehat, masih bisa, masih mampu. Jadi kayak gengsi apa gimana sih, aku juga kurang paham ya sama pemikirannya nenek ini. Tapi ya sudahlah teman-teman, dijalani ae. Piye-piye oke bolak-balik oke, awak dhewe sing dibutuhno mentale kudu sing kuat. Jadi sebenarnya kalau banyak yang tanya, Mbak, proses keluar negeri ada modal nggak sih? Ya modalnya hanya menyiapkan mental aja teman-teman. Sama diperkuat lagi lah niatnya atau tujuan kita mau keluar negeri itu untuk apa dan mau ngapain kayak gitu. Dan yang pasti ya harus sukses ya, kalau enggak ya eman-eman lah waktu yang sudah kita korbankan selama ini gitu, jauh sama keluarga terutama. Oh iya, karena aku bikin video ini sebelum puasa jadi aku ucapkan selamat jalankan ibadah puasa buat yang menjalani. Sekalian aku tutup video hari ini, terima kasih banyak sudah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.